Sidang hari ini agendanya apa, Mas? Adalah pemeriksaan saksi ahli. Ahli ya. Jadi kan dari sisi keilmuan, artinya kan saya kan bukan bukan sependapat atau tidak kan. Itu adalah dari sisi ilmu kan. Dia bukan dari sisi fakta. Dia kan dari secara akademis kan begitu. Dari sisi akademis tentu dia akan memeriksa kejiwaan dari si korban sirin itu. Tentu kejiwaan itu banyak faktor kan, faktor A, B, C, D dan macam-macam, dan faktor-faktor tersebut adalah yang mempengaruhi dari kejiwaan dari si korban. Nah, faktor itu tidak perlu saya sebutkan karena itu adalah fakta di muka persidangan. Itu dari sisi kejiwaan saja. Tapi ada hal yang sangat menarik. Tadi hakim juga menanyakan, jaksa menanyakan, juga saya menanyakan, kenapa saudara terdakwa ini juga tidak diperiksa dari sisi ahli kejiwaan. Ini kan juga menimbulkan suatu pertanyaan. Jadi muncul seperti itu. Ini kok terdakwa tidak dimintai juga keterangan-keterangan oleh ahli dari psikolog itu gitu kan. Padahal ini adalah sebuah hukum atau kebenaran hukum yang akan dicari di muka persidangan. Jadi ini menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa tanda besar? Namanya ini ada sebuah tuduhan atau dakwaan terhadap apa yang dituduhkan kepada terdakwa itu menyangkut sebuah perbuatan asusila. Tentu kedua belah pihak ini harus tes kejiwaannya atau juga perlu seorang psikolog untuk menguji seberapa jauh tingkat psikologinya, mentalnya seperti apa, sampai muncul timbulnya peristiwa dakwaan atau tuduhan seperti itu. Ini juga menjadi pertanyaan tadi di persidangan. Ya kok cuma si korban saja gitu. Jadi kan jangan-jangan si terdakwa ini begini kan. Tapi ini tidak ada masalah. Namanya yang dicari adalah sebuah fakta itu, dan saksi ahli itu adalah merupakan salah satu juga merupakan alat penting. Maka kesaksian ahli itu dari psikolog itulah yang akan dijadikan standar hukum pemidanaan oleh hakim. Apakah anak ini atau korban ini atau terdakwa ini benar-benar ada peristiwa hukum yang sampai menimbulkan proses hukum seperti ini. Ini baru sebatas kesaksian ahli. Kesaksian ahli itu adalah saya tidak menilai kebenaran karena itu kan kebenaran normatif atau kebenaran intelektual. Karena kenapa? Dia dari sisi ilmunya. Kenapa anak berperilaku begini? Kenapa orang berperilaku begini? Oh begini gitu. Jadi dari sisi keilmuan saja. Di persidangan kali ini tadi kira-kira ada menyinggung nggak Pak soal majelis hakim konfrontasi saksi-saksi yang lalu itu? Ini malah tidak muncul lagi. Jadi tidak muncul konfrontasi lagi. Saya tidak menanyakan lagi gitu kan, karena itu adalah kewenangan dari hakim. Tadi kenapa? Itu adalah perintah hakim yang diperintahkan kepada JPU. Tadi ketika awal sidang sampai akhir sidang tidak muncul itu konfrontasi seperti itu. Malah yang muncul adalah kesaksian ahli. Memang hari ini adalah kesaksian ahli. Kita tidak tahu nanti di persidangan berikutnya atau persidangan akhir ada konfrontasi seperti itu. Karena itu adalah perintah majelis ketika persidangan berikut kemarin. Ini adalah Juwita siapa saya tidak hafal ya. Juwita itu dari Polda. Dari saksi yang akan dijadikan oleh kami. Jadi kita akan mengajukan saksi juga. Yang meringankan juga saksi ahli gitu. Pak, menurut jenengan selaku penasihat hukum terdakwa, seberapa penting sih Pak konfrontasi saksi? Oh, saya kira sangat penting. Sebuah konfrontasi hukum sangat penting. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dibantah di dalam persidangan. Ditanyakan kenapa, kapan konfrontasi berikutnya? Karena itu adalah perintah hakim. Sampai persidangan tadi belum ada perintah lagi untuk menghadirkan konfrontasi antara saksi yang menolak BAP dengan penyidik. Yang penyidik bukan 3 orang yang cuma didatangkan, ada penyidik yang menyidik langsung, ada 2 orang yang mengaku penyidik itu adalah akan dipanggil juga ke persidangan. Kenapa? Karena ini adalah disebutkan oleh saksi yang menolak BAP.
Tapi sampai hari ini belum ada berita seperti itu. Kita tidak tahu alur persidangan, mungkin sidang berikutnya atau malah terakhir sebelum pemeriksaan terdakwa akan dilakukan konfrontasi. Ya, sebenarnya konfrontasi adalah pertanyaan sangat ditunggu-tunggu, karena bagaimanapun itu adalah sebuah peristiwa hukum, BAP diingkari, tapi sampai kemarin BAP dirompak, ditolak oleh salah seorang saksi karena adalah ketika disidik diperlakukan seperti itu. Sampaikan Pak alasan kelima saksi yang dibacakan Cikgu pada persidangan kemarin. Kemarin alasan dibacakan kan sudah saya sebutkan kan. Nah, alasan saksi nggak hadir itu apa gitu? Oh, kalau alasan tadi saya tidak tahu karena saya tidak pernah berhubungan dengan saksi. Apa saksi sakit atau gimana? Saya tidak tahu, tidak ada alasan. Cuma muncul di persidangan karena saksi adalah dipanggil secara layak dan patut, dia tidak hadir. Alasannya tidak ada alasan apapun. Kelima saksi tadi ya? Ada beberapa orang saksi yang ngirim surat karena baru melahirkan, dia habis operasi, itu saya dengar seperti itu. Tapi tidak hadir, semuanya tidak hadir. Nah, itu yang tadi diuji. Apakah itu imajinasi dari si korban? Itu kan tadi diuji melalui psikologi kan begitu. Karena kenapa? Karena apa yang diutarakan si korban adalah disangka oleh terdakwa. Tadi diuji. Kalau ada pertanyaan terus seperti apa? Saya tidak perlu mengungkap seperti itu. Nanti akan dipertimbangkan oleh hakim dan juga akan dimunculkan di pembelaan oleh saya seperti apa munculnya peristiwa.